merasakan masa sebagai anak muda. Saya tidak harus 24 jam ngobrol sama orang-orang senior gitu. Nah, saya tetap punya teman-teman yang di sekitar saya, dan saya kira itu salah satu siasat yang saya lakukan. Masih tetap nongkrong-nongkrong sama masih tetap nongkrong gitu. Tapi mungkin bahasanya kadang ya. Tapi nongkrong bahasanya berat. Bahasanya tentang Indonesia, perpolitikannya, kebangsaannya, sosialnya. Ya tetap cari pacar tetap. Berat. Pacaran juga kan ya. Nih buka lowongan nih, tetap cari pacar. Iya, kalau saya nongkrong kan obrolannya kan. Iyalah, ngomongnya ringan-ringan, musik lah, film lah, kayak gitulah, sepak bola, gitu Nongkrong kan. tetap obrolannya kebangsaan, berat tetap ya. Entok, luar biasa, kita lagi di Swiss Berlin, di King Suite Room-nya. Luar biasa kamarnya di Swiss Berlin Manyar ini. Dan Entok kali ini kedatangan narasumber yang bagi saya juga luar biasa. Anak generasi Z atau Z. Masih muda sekali, tapi mainannya ngeri, bermain-main politik. Sebelumnya kita mau mengucapkan selamat tahun baru. Ya, tetap ya tahun baru ya. Tahun baru, semangat baru, dan selalu optimis. Ya, jangan lesu dong, walaupun masih abu-abu tahunnya. Mas Arya Seno Bagaskoro ya. Selamat ya. Betul. Selamat datang Mas di Entok. Iya. Anak Z kan, Iya. masih muda, 20 tahun ya? Saya 19. Oh 19 tahun? 19 tahun. Aku sudah mainannya politik. Bisa cerita. Kan kita nih ngeri, saya dengar politik aja tuh ngeri-ngeri sedap gitu loh. Ya. Masih muda lagi? Ya. Heeh. Saya itu sebenarnya juga bingung ya, kenapa politik itu seringkali dianggap sebagai momok yang mengerikan. Karena waktu saya pertama kali dulu punya passion ke sana, saya tidak pernah membayangkan juga sebetulnya bahwa passion saya itu akan mengantarkan saya ke dunia politik. Mau itu praktis maupun yang bicara tentang politik kebangsaan. Nah, saya dari awal dulu saya hanya membayangkan bahwa saya ingin untuk bisa membantu banyak orang dengan apa yang saya bisa. Dalam arti bagaimana kiranya teman-teman kalau punya aspirasi, teman-teman kalau punya permasalahan, teman-teman kalau punya keluhan, itu bisa kita kelola bersama-sama kebutuhan itu. Tapi tidak harus dipolitikkan untuk Ya. itu. Betul. Dan saya juga tidak membayangkan, makanya itu saya tidak membayangkan bahwa apa yang saya inginkan itu kemudian membuat saya kintir ke politik gitu. Tapi Kintir. ada proses panjang. Kintir itu hanyut ya, Hanyut buat ya. ini translator. Sebentar, proses panjang masih 19 tahun sepanjang apakah itu? Tapi kira-kira awal mulainya tuh kapan sih? Saya- Merasa suka mulai Insun di Iya. politik gitu. Saya mulai untuk kemudian mencoba untuk memberanikan diri untuk tampil kemudian di depan publik membicarakan tentang sesuatu itu sekitar tahun 2014. 2014. 2014. Berarti Jadi 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu SMP. SMP kelas 1 kelas 2. Oh ya? Ya, waktu itu saya berarti usia saya waktu itu Itu udah pidato politik itu. 13 tahun. Ya, 13 tahun. 13 tahun. Iya. Gitu. Saya waktu itu ada kasus yang meresahkan sebetulnya tentang maraknya pelecehan seksual waktu itu. Saya bersama dengan teman saya akhirnya membuat satu penemuan yang kemudian saya presentasikan ke publik. Nah, itu penemuan itu jadi rame akhirnya waktu itu, dan saya terpatuk untuk kemudian mendorongnya untuk terus maju terus. Oh, Penelitian saya waktu itu Bentar ya. judulnya celana dalam anti pelecehan seksual. Oh, Jadi, tapi itu waktu itu konteksnya masih teman-teman sesama anak usia SMP ya, gitu. betul, sekitar masih usia SMP, bahkan mungkin SD. Ya, saya Oh, konteksnya. oke. Bentar ya, anak ABG loh ya. Anak ABG sudah bikin research tentang seksualitas dan pelecehannya.
Ngeri loh. Tapi bacaannya apa sih? Ini kan bacaannya atau mungkin dari orang tua, ada keluarga sehingga kena pengaruh, waduh kena pengaruh. Bacaan saya ya Bu Novi, saya dulu sebetulnya waktu saya masih kecil, saya hampir semua buku saya baca. Tapi waktu itu masih yang ringan-ringan, jadi komik, buku biografi yang ringan-ringan itu saya baca. Dengan berjalannya waktu saya mulai masuk ke SMP, itu kemudian beralih menjadi bacaan yang lebih berat, agak lebih berat. Saya dulu tertarik untuk kemudian baca buku-buku biografi, Tan Malaka, bukunya Bung Karno. Dari situ saya tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang pemikirannya. Nah, dari situlah kemudian sampai sekarang saya terus kecanduan untuk tahu lebih banyak tentang mereka. Ya. Tapi kan waktu itu kalau umur segitu kan belum punya KTP tuh, terus belum punya KTP terus kira-kira apa didengar orang atau gimana gitu loh. Kan masih dunia bermain-main ya. Saya seusia itu. Kan masih dianggap anak-anak apa sih yang ini kan omongan anak-anak gitu, nggak seperti itu waktu itu. Ya, saya dianggap anak kecil gitu. Dan itu pasti saya alami. Bahkan mungkin sampai sekarang pun sebetulnya banyak orang yang masih menganggap saya juga, ya saya masih anak kecil. Ya, masih bawa kencur dan gitu ya. kencur, dan itu tidak bisa saya hindari. Memang secara usia, ya memang saya menyadari itu masih banyak yang lebih senior daripada saya. Nah, pada waktu itu pun demikian gitu. Apalagi waktu itu intinya saya juga bukan siapa-siapa, belum ada track record apa-apa, saya belum menempati posisi apapun di gerakan teman-teman, di organisasi teman-teman, saya juga belum. Sehingga waktu itu tantangannya pasti jauh lebih besar. Nah, waktu itu ya saya menyadari itu. Karena saya menyadari itu, saya mencoba untuk ya tetap tidak terlalu tidak terlalu bagaimana, tapi pemikiran saya tetap sampaikan melalui media sosial, melalui apapun itu. Dan kebanyakan yang ada kaitannya dengan dunia teman-teman. Jadi waktu saya menjadi pelajar, ya saya bicara tentang pendidikan, saya bicara tentang pelajar, saya bicara tentang apa yang harusnya diterima oleh teman-teman pelajar, hak mereka di pendidikan, harusnya belajar itu seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan, sehingga selalu relevan dengan apa yang teman-teman sedang rasakan. Oke, sebentar. Biasanya kan seseorang itu memilih suatu karir, ya kan? Karena ada influence atau pengaruh dari misalnya orang tuanya yang ya, atau keluarganya, atau omnya, tantenya. Apa keluarganya politikus nggak? Nggak ada yang politikus. Nggak ada politikus. Sama sekali nggak ada. Jadi dari ayah, ibu, om, tante, kakek, nenek tidak ada yang politikus sama sekali. Jadi memang betul-betul ya nyelentang sendiri. Atau waktu itu kan gini, kalau anak-anak waktu itu ya saya bayangin umur 13 itu masih dengan tokoh-tokoh hero, pahlawan siapa gitu. Mungkin membayangkan jadi siapa gitu. Saya waktu itu ya saya tetap seperti anak kecil pada umumnya. Waktu itu pun juga saya tetap punya karakter-karakter idola, itu masih suka nonton film superhero, terus komik superhero, saya mengalami fase itu. Cuma itu tidak menjadi saya tidak membayangkan itu hanya sebagai satu-satunya yang saya baca waktu itu. Ada lagi yang saya seriusi, dan waktu itu saya sadari bahwa berkecimpung di dunia sosial politik itu adalah passion dan panggilan. Dan itu yang saya terus coba untuk datangi, passion itu. Hingga akhirnya sekarang kuliah di? Saya di Ilmu Politik Universitas Erlangga. Nah, kuliahnya milih politik juga. Karena sejak ABG sudah mencoba untuk dialis berkecimpung di jalur politik. Nggak takut tuh dipolitisasi? Saya selalu membayangkan, dulu saya waktu awal saya di sindir orang. Kamu bergerak, ini misalnya saya mau membuat gerakan atau kamu nanti ditunggangi nih sama orang lain, dipolitisasi. Istilah ditunggangi itu terus ada di kepala saya. Tapi kemudian saya berpikir, politik itu bukan berarti kita tidak sepenuhnya bebas dari tunggangan. Politik itu adalah mau kita ditunggangi atau mau kita menunggangi, yang penting adalah kita menyadari yang sedang kita lakukan. Saya sadar waktu itu apa yang saya lakukan, sehingga saya tidak merasa ditunggangi. Kalaupun ada pada dalam proses itu, kemudian tentu kita harus bertemu dengan banyak orang, banyak kepentingan. Nah, tinggal bagaimana saya kira kita menyikapi itu dan mengambil manfaat untuk orang yang sedang kita bela, itu aja saya kira. Orang tua support nggak? Alhamdulillah. Karena kan orang tua dan keluarga nggak ada yang background politikus nih ya. Betul. Jadi nggak familiar, terus betul.
sering dengar cerita-cerita miring. Politik. Dan anak tunggal lagi. Anak satu-satunya kan gitu loh. Bermain-main politik. Orang tua nggak ngerti itu. Yang pasti kalau sering kepikiran, sering takdir, mungkin saya sering merepotkan dalam hal itu gitu. Karena apa namanya, memang saya tidak bisa bohong bahwa saya setiap kali ada melakukan apapun saya pasti cerita. Pergerakan apapun, demo apapun, mau bikin organisasi apapun, saya pasti cerita. Dan dalam proses itu, kalau saya bisa meyakinkan, kuncinya saat saya komunikasi dengan baik, saya bisa ngobrol enak-enakan. Kalau pas moodnya enak, moodnya pas, nah itu cuma anak dan orang tua yang memahami timing yang pas begitu. Nah, jadi saya sudah kayak mau cerita ada pacar baru aja deh, jadi gini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih support, asalkan alasan yang saya sampaikan logis, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, saya support. Nah ini sekarang berarti kan banyak ikut di berbagai aktivitas organisasi seperti itu ya. Ada nggak yang prestasi-prestasi atau penghargaan yang pernah didapatkan dari kiprahnya ini tadi? Saya tahun lalu UNICEF memberi saya penghargaan, UNICEF Indonesia. Kemudian dari atas apa penghargaan sebagai salah satu sahabat UNICEF dalam kerja dengan dunia anak muda. Kemudian oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, saya pernah diminta untuk ikut kelas KPK waktu itu. KPK membuat kelas untuk anak-anak muda, dan dari kelas itu saya dianugerahi sebagai peserta terbaik dengan nilai 100 waktu itu. Saya juga bingung gimana kok bisa 100. Kemudian kan nggak mungkin ya nyogok KPK itu nggak bisa, nyogok KPK nggak bisa, nggak boleh. TT. Oh, TT bisa. Kemudian dari saya partai juga, dari teman-teman muda-mudi Demokrat dulu pernah memberikan saya penghargaan. Jadi beberapa kali saya dari proses itu diberikan, yang tanpa saya harus mengikuti perlombaan lebih dahulu. Di situ ada beberapa. Berarti sudah ya yakin 100% bakalan nyebur dan sebagai politikus untuk karirnya ya ke depannya ya? Ya, saya tidak membayangkan menjadi politisi itu adalah sebuah karir. Bagi saya menjadi politisi atau apapun yang berhubungan dengan jabatan publik itu adalah pengabdian. Makanya saya nggak pernah minta gitu. Bahkan kalau orang bilang bahwa berpolitik itu proses merebut kekuasaan, saya jujur sampai sekarang, saat saya menjadi pimpinan organisasi apapun itu sampai sekarang, tidak pernah sekalipun saya meminta. Jadi selalu pada proses itu ada saya, misalkan ada kebutuhan yang harus saya isi, atau teman-teman membutuhkan saya untuk maju, teman-teman yang minta saya untuk menduduki, baru saya datang. Jadi saya ketetapan hati untuk jadi politisi enggak? Dan berkarir di politik enggak? Ya, nah, kan masih 19 tahun ya. Bentar lagi 20 tahun era untuk menentukan masa depan. Ya, itu passion saya. Jadi saya kira kalau namanya passion ya harus diikuti kemanapun itu mengalir. Asiknya apa sih bagi seorang usia 19 tahun bermain-main politik? Kayaknya sudah mikir berat, masalah berat gitu loh. Saya seusia dia, dugem. Saya merasa bahwa meskipun banyak orang bilang masa muda apa enggak ditukar gitu dengan dunia politik, dengan saya masuk ke sini. Banyak sekali yang sebetulnya sudah bilang saya, termasuk bahkan teman-teman saya juga gitu. Nah, saya tinggal sederhana sekarang. Saya merasa bahwa ya masa muda saya ya ini masa muda saya, ini masa muda yang saya ambil, dan saya tidak kehilangan apapun dari situ. Kenapa? Karena dalam proses itu sahabat-sahabat saya, anak-anak muda, saya ajak untuk ikut juga. Jadi gimana pun pada saat saya berpolitik, saya berorganisasi, apapun namanya, di sekitar saya tetap teman-teman saya. Jadi saya kira ya saya tidak kehilangan apa-apa, saya tetap senang-senang sama teman-teman, saya tetap merasakan masa sebagai anak muda. Saya tidak harus 24 jam ngobrol sama orang-orang senior gitu. Nah, saya tetap punya teman-teman yang di sekitar saya, dan saya kira itu salah satu siasat yang saya lakukan. Masih tetap nongkrong-nongkrong sama masih tetap nongkrong gitu. Tapi mungkin bahasanya kadang ya. Tapi nongkrong bahasanya berat, bahasanya tentang Indonesia, perpolitikannya, kebangsaannya, sosialnya. Ya tetap cari pacar tetap. Berat. Pacaran juga kan ya?
Nih buka lowongan nih, pasti terjadi Pak. Iya, kalau saya nongkrong kan obrolannya kan Iyalah, ngomongnya ringan-ringan, musik lah, film lah, kayak gitulah, sepak bola gitu nongkrong kan. tetap obrolannya kebangsaan berat tetap ya. Tapi kan gini ya, saya membayangkan suami saya sebenarnya orang yang juga kuliahnya di politik dan juga bekerja di politik meskipun nggak jadi politisi, Ya. seperti itu ya. Saya ini termasuk nggak pernah bicara masalah politik sama suami Di saya. rumah ya? Di rumah atau dimanapun, dan saya alergi gitu. Ya, ya, Saya ya. ini alergi dengan itu gitu ya. Karena saya membayangkan apa ya, mungkin ya informasi yang saya terima itu pas nggak pas kayak gitu Iya, ya. iya. Nah, kira-kira pernah mengalami hal yang nggak mengenakan nggak dari yang tahu, yang tadi di antara tadi bahwa ini panggilan jiwa, terus dapat penghargaan dan Ya, sebagainya, Misalnya kayak gitu. orang terdekat teman-teman, Betul. bukan orang tua ya. Kalau orang Ya. tua sudah ngasih izin lah ya. Ya. Orang terdekat teman-teman. Banyak sekali, dan kalau tantangan seperti itu banyak sekali. Saya tentu saja dalam melakukan namanya passion itu kan saya pinjam istilahnya Ben Soljan, terlanjur cinta saya. Jadi saya sama itu terlanjur cinta. Terlanjur mencinta. Nama Jadi pacarnya nanti ya, ini terlanjur cinta pertamanya cinta. ke politik sudah. Pacar pertamanya politik, pacar keduanya baru manusia. jadi gimana namanya cinta sama siapapun, sama apapun, pasti butuh pengorbanan. Oke. Nah, Iya, iya, jadi iya. pengorbanan itu saya rela untuk ambil. Nah, itu yang saya Idealis ya. jadi gimana ya? Saya waktu SMA, dari SMA pun, waduh tantangannya luar biasa. Jadi pengorbanan itu ada, selalu ada. Paling enggak misalkan harus kuliah bareng dengan organisasi, harus sekolah bareng dengan organisasi, pasti ada yang dikorbankan. Misalkan paling enggak waktu istirahat, waktu nyantai, waktu dengan teman, pasti dikorbankan. Nah, itu saya sudah bentuk pengorbanan. Yang lain misalnya, pasti banyak juga yang saya dulu ingat waktu saya SMA kelas 1, saya mengkritisi salah satu hal yang sangat penting waktu itu tentang pendidikan di sekolah saya secara umum. Waduh, dan resistensinya luar biasa. Iya lah, sekolahnya kan sekolah SMA yang paling oke di Surabaya di Indonesia. SMA 5. Jadi saya mencoba mengkritisi itu dan waduh resistensinya luar biasa. Dan tidak hanya dari teman sebaya, bahkan teman kelas saya malah yang support saya. Teman yang mengkritik saya dari kakak kelas yang sudah lulus, kemudian dari bapak ibu guru dan lain sebagainya. Dan saya memaklumi itu. Sekarang kalau saya melihat kembali ke belakang, saya memaklumi bagaimana tiba-tiba ada anak baru masuk, kemudian sudah mengkritik semuanya, gitu. Dan saya Anak baru songong banget. itu bahasa-bahasa seperti itulah, dan itu pasti terjadi. Dan saya memaklumi. Nah, waktu awal mungkin terasa kaget bagi saya, loh, aduh kok seperti ini, gitu. Sampai kemudian macam-macam, gitu ya, prosesnya panjang, sampai macam-macam lah intinya, panjang. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, saya merasa bahwa ya memang harus seperti itu. Gitu. Kalau kita mau mengkritik sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, ya harus siap satu paket dengan sakitnya, gitu, dengan penolakannya, dengan marah-marahnya dari lingkungan. Dan itu saya nikmati sebagai bagian dari proses. Malah kalau saya berjalan lempeng, tidak ada tantangan, tidak ada resistensi, malah terasa aneh gitu. Ini pasti ada yang salah ini pasti. Nah, salah. Kesadarannya itu didapat setelah saat-saat sekarang ketika menoleh ke belakang atau pada saat mengalami itu? Pada saat mengalami waktu itu mungkin saya masih Belum terlalu sadar muda. ya. Iya, makanya sekarang umur segitu Iya, kan belum saya terlalu belum ngeh sadar. gitu kan. Masih ada Malah mikir. saya semakin keras pada waktu itu. Jadi semakin saya dilawan, dikritik pada waktu itu, dikritik saya dimentahkan, saya semakin keras. Dalam arti, oh, ini tambah salah, ini harus begini. Jadi tambah gendeng sendiri. Nah, dengan berjalannya waktu, baru saya kemudian menyadari, oh iya, wajar lah ada yang ini, ada yang itu. Dan itu membuat saya berevolusi lah. Jadi sekarang lebih baik. Jadi pernah mengalami kayak teror-teror gitu juga nggak? Pernah, waktu itu pernah. Iya. Terus ngadepinnya gimana tuh? Kan anak muda ya, kan masih Mentalnya kan masih masih belum settle lah, iya mentalnya belum matang. masih menggelegak jiwa masih mudanya, masih labil kan gitu. Ya, saya buat bahan bercanda aja malah teror-teror itu. Jadi saya sering bahkan sama teman-teman kalau misalkan ada tantangan, ada macam-macam yang terakhir kemarin baru saja saya punya markas di
barusan berapa bulan yang lalu diserbu sekian ratus orang gitu. Ya itu terjadi. Dan kami ya sudah buat bercanda aja. Jadi kami ingat-ingat masa-masa itu menjadi malah apa ya, memori masa muda yang tidak pernah akan terlupakan gitu selamanya. Bahkan itu menjadi puing-puing ingatan yang saya kira akan saya ingat terus. Dan itu menjadi variabel yang sangat penting dalam hal mendewasakan diri saya juga. Jadi saya anggap itu semua sebagai proses yang menyenangkan. Saya sampai sekarang tidak menyesali apapun dan saya menyenangkan. Bingung saya. Tapi orang tua tahu ketika peristiwa itu terjadi. Tahu. Dan tanggapan mereka? Iya, saya masih disupport. Dalam arti orang tua saya menyadari bahwa saya selalu cerita. Saya pingin A, saya pingin B, dan saya selalu bilang bahwa cita-cita saya itu seperti ini. Saya pingin membuat seperti ini. Idealnya seperti ini, dan langkah saya untuk mengarah ke sana, untuk memperbaiki sesuatu itu begini begitu. Nah, saat saya punya visi itu, maka saat ada tantangan yang datang, itu menjadi wajar. So, mau itu kecil, mau itu besar, menjadi wajar. Dan saya kira ya sudah, ini memang harus dilalui. Jadi intinya selalu terbuka ya sama orang tua ya. Intinya selalu terbuka. Untungnya orang tua juga paham. Iya, support dan paham. Tapi kan kalau ada orang tua lain kan, ya kalau misalnya saya sendiri, anak saya seperti yang ngeri-ngeri amat kan. Markasnya diserbu. Bisa gantian markasnya mereka seserbu. Orang tuanya yang turun ya. Tapi saya gini, kalau misalnya sebagai anak muda terjun di dunia politik, itu bagi Anda fine ya? Ya. Oh, malah harus ya? Malah harus. Saya kira malah harus, karena kalau hanya orang-orang dewasa yang menguasai, maka ide anak generasi muda, ya? Satu, tidak ada generasi. Dua, ide anak muda juga tidak akan realisasi. Kita kalau bicara tentang kreativitas dan sebagainya, saya kira teman-teman seusia saya, kelas di kelas atau yang sebaya saya itu sudah sangat kritis kok, dan mereka bisa, maksudnya membangun pemikiran yang logis, runtuh. Saya mengikuti pemikiran mereka, paling nggak di media sosial. Kan sayang bagi saya kalau kemudian pemikiran itu hanya jadi rasan-rasan, itu hanya rasan-rasan. Harusnya pemerintah A, harusnya pemerintah B, harusnya kita diberi ini, kita diberi itu loh. Kalau kita tidak memperjuangkan itu, kita tidak merebut itu, yang namanya di mana-mana politik ya harus direbut. Nah, saya kira makanya anak muda lah yang harus, kalau memang mau mengubah A menjadi B, ya harus kita sendiri yang memperjuangkan. Tidak bisa hanya kita kemudian hanya rasan-rasan di media sosial, kemudian berharap pada keajaiban. Karena masa depan negara ini terletak di anak muda. Benar nggak? Tidak hanya masa depan bagi saya, masa kini sekalipun. Karena kekinian lah ya. Masa kini sekalipun, iya. Nah, ini kalau ada yang teman-teman yang masih muda nih sepantaran Anda, mungkin sudah punya sudah suka baca ini, terus tapi orang tua nggak mendukung, lingkungan nggak mendukung, atau nggak tahu caranya. Sarannya gimana nih kalau supaya tadi itu bisa terarah, bisa cukup punya keberanian seperti Mas Eno ini? Saya kira yang paling penting adalah pada prosesnya, dilalui pelan-pelan. Saya pun juga tidak langsung jadi seperti sekarang. Karena dulu sempat terlalu idealis juga ya? Dulu sempat terlalu idealis juga, saya sangat keras waktu itu, dan itu tidak baik, menyakiti diri saya sendiri juga. Nah, saya berproses panjang, dan orang tua pun juga tidak langsung serta-merta kemudian selesai gitu, tidak. Saya ada proses panjang untuk meyakinkan, dan saya harus membuktikan bahwa selama saya berorganisasi pun saya tidak meninggalkan tanggung jawab saya di dunia akademis. Sekolah saya tetap baik, tetap aman, prestasi saya tetap baik, saya tetap membawa pulang. Misalkan kalau di sekolah dulu ada piala, ada piagam, saya tetap bawa pulang. Kepada sekolah pun saya lakukan itu, sehingga sekolah pun lama-lama memahami gitu. Dengan saya membawa pulang prestasi di tingkat yang internasional, nasional, saya coba semuanya. Bukan karena apa, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa saya berorganisasi bukan karena saya tidak bisa berprestasi di akademik, tapi karena saya bisa berprestasi, saya harus memberikan sumbangan lebih gitu, dengan dalam bentuk saya, pemikiran saya pun harus saya perjuangkan. Nah, itu kan proses persuasi yang panjang gitu. Jadi tidak bisa serta-merta hanya karena ingin A kemudian ngotot di A dari satu pintu, nggak bisa, sakit pasti. Nah,
harus melingkar, betul-betul melingkar panjang. Dari proses panjang itu baru saya kira orang sekitar akan percaya dengan apa yang kita katakan karena ada buktinya. Karena kan politik harus bermain strategi ya. Kayak bermain catur. Jadi nggak mungkin lempeng-lempeng aja kayak jalan tol, nggak mungkin. Iya, ini luar biasa sekali. Jadi kita bicara dengan seorang anak muda, usianya belum genap 20 tahun gitu ya. Kalau kita lihat kan tampilannya imut banget nih. Gen Z gitu ya. Terus masih mahasiswa baru seperti itu, baru semester 1 ini baru UTS UAS ya. UAS, tapi pemikirannya luar biasa, tekadnya luar biasa. Ini jempol, kalau banyak jempolnya bisa jempol semua tangan saya. Dan memang gini, bahwa dalam suatu profesi itu akan selalu ada proses regenerasi ya, ya Mas Ino ya, bahwa yang senior akan digantikan oleh yang junior, dan ini Mas Ino persiapan untuk menjadi juniornya untuk di dunia politik kan seperti itu, dan tidak akan selamanya senior itu akan bertahan. Ya ada usianya lah untuk retire atau pensiun, dan yang senior pun juga akan harus istilahnya merelakan diri untuk diganti oleh junior-junior nantinya. Karena kalau tidak seperti itu, yang namanya pekerjaan atau profesi apapun tidak akan berjalan dengan baik. Gitu sih intinya. Jadi ini ada satu pilihan profesi politik. Namanya politik. Sekarang mungkin belum profesi lah, aspirasi. Betul, masih aspirasi ya untuk generasi muda. Tapi istilahnya bahwa ini adalah satu dunia yang bisa digeluti dengan serius juga. Ya kan? Karena memang dunia politik memang harus digeluti dengan serius, bukan main-main. Kalau Anda main-main, jangan jadi seorang politisi atau politikus, ya kan? Karena politisi ada dunia sangat serius karena berkaitan dengan apa? Negara ini. Ya enggak? Nah, kalau bermain-main, kayak saya dulu, dugem aja dulu ya. Itu jadinya ya. Beda gini ya. Mungkin ada pesan untuk ini teman-teman muda nih, gitu ya. Ngajak terserah, nggak harus ngajak ngikuti aspirasi lah, tapi mungkin pesan-pesan untuk teman-teman muda. Tapi jangan pidato politik ya. Oh iya. Nanti saya kasih acara sendiri kalau pidato. Iya. Saya nggak sulit sebetulnya. Saya kira satu, anak-anak muda itu jumlahnya sangat besar di Indonesia, tidak usah di Indonesia, bicara di Surabaya, Jawa Timur saja, jumlahnya sangat besar dan potensinya juga sangat besar. Saya paham betul bagaimana teman-teman itu punya banyak sekali pemikiran yang luar biasa, banyak ide yang luar biasa, dan tekadnya saya tahu tidak bisa dibendung. Kalau sudah mau itu biasanya akan mau. Saya yakin memang tantangan teman-teman dalam menghadapi dunia sehari-hari itu beragam, gitu ya, macam-macam. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa tantangan-tantangan itu bisa selesai kalau kemudian kita memilih untuk bersatu padu. Bukan apa, saya bukan berorasi, saya bukan berretorika, tapi dengan teman-teman bersatu, teman-teman berhimpun, teman-teman berorganisasi, berkoalisi, beraliansi, maka teman-teman akan bisa memahami dunia yang ada di sekitar teman-teman, sesama pelajar, sesama mahasiswa. Dari situlah nanti kita akan bisa mendesakkan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman kepada siapapun itu yang mengambil kebijakan. Kalau bukan anak-anak muda yang mencoba merebut apa yang menjadi kebutuhan bersama, maka selamanya ide-ide anak muda akan tetap bertahan di ruang-ruang di luar negara, ruang-ruang di luar batas pengambilan kebijakan. Dan di situ kita tidak akan bisa banyak berpengaruh. Harus anak-anak muda yang mengisi, berbaris berbondong-bondong untuk menjaga negeri. Hidup anak muda. Dan hidup bapak dan ibu yang sudah tidak muda lagi. Oke ya, itu Talk episode kali ini yang kita mencoba menggali seorang anak muda generasi Z yang sudah bermain-main politik, dan untuk menginspirasi juga bahwa ini loh, bahwa politik ada juga jalurnya ya Mas Eno ya. Jadi thank you untuk Swiss Bell Inn Hotel di Manyar ya. Terima kasih. Keren banget hotelnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yang pertama harus subscribe gitu ya, dan jangan lupa share kepada teman-temannya yang sedang membutuhkan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman muda. Karena yang manfaat harus dibagi-bagi, bukan dikip sendiri. Sampai jumpa di episode Talk berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah keren berikutnya.